Selamat datang di praktikum SIG di acara ke-10 yang kali ini akan melakukan praktikum mengenai network analysis. Nah, network analysis itu apa? Jadi network analysis atau analisis jaringan itu digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan penggunaan jaringan geografis. Nah, jaringan itu adalah bentuk garis-garis yang saling berhubungan. Contoh dari jaringan geografis adalah jaringan jalan, jaringan sungai, jaringan pipa, atau jaringan kabel listrik. Nah, contoh masalah yang bisa dipecahkan oleh analisis jaringan adalah pencarian rute perjalanan yang efisien, pembuatan petunjuk perjalanan, kemudian juga pencarian fasilitas terdekat. Nah, kali ini akan dilakukan network analysis untuk jaringan jalan untuk menemukan rute perjalanan yang terdekat seperti itu. Nah, data yang digunakan ada 3, ada data administrasi daerah, kemudian ada data jalan pada administrasi tersebut, kemudian juga data objek yang akan dikaji, dapat berupa sekolah, pemukiman, kantor, dan lain-lain. Nah, pada acara kali ini saya akan menggunakan data objek rumah sakit. Kemudian langkah-langkahnya saya bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap untuk menambahkan data. Kemudian yang kedua adalah tahap untuk mempersiapkan network database datasetnya. Kemudian ada yang terakhir yakni melakukan network data analysis. Nah, yang pertama setelah kita membuka ArcMap, langkah selanjutnya adalah menambahkan data. Nah, karena ini ArcMap-nya sudah terbuka, kita langsung tambahkan saja datanya dengan cara klik Add Data. Nah, bisa kita koneksikan foldernya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita tambahkan data yang kita butuhkan. Kemudian klik Add. Nah, ini ya, jadi ada data administrasinya. Ini dikasih warna yang beda. Ada data administrasi ini Kecamatan Bantul, ada data administrasi Kabupaten Bantul, ada SHP jalan dan rumah sakit. Oke, mungkin kita zoom aja biar terlihat lebih jelas. Nah, setelah semua data sudah ditambahkan, langsung aja kita lanjutkan ke step berikutnya, yakni membuat network dataset. Nah, yang pertama kita perlu membuat file geodatabase-nya terlebih dahulu. Kita pilih katalog, kita cari lokasi folder, kita buat folder baru, kemudian klik kanan, new file geodatabase, kita beri nama. Oke, kita pilih katalog, kemudian kita cari folder ini di mana kita akan menyimpan database kita. Kemudian kita pilih klik kanan, kita pilih new, kita pilih file geodatabase. Nah, terus kalau udah bisa kita rename aja. Nah, kalau udah, kita lihat langkah berikutnya, yakni membuat feature database. Pertama, pilih file geodatabase yang telah dibuat, kemudian klik kanan, pilih new, pilih feature dataset,
kemudian nanti klik kanan pada feature dataset yang telah dibuat, pilih import, pilih feature class multiple, kemudian tunggu hingga muncul window, nanti inputnya kita pilih yang jalan yang hasil dari feature dataset yang udah dibuat, kemudian klik OK. Oke, kita pilih yang rute tadi, kita klik kanan, kita pilih new, kita pilih feature dataset, kemudian kita kasih nama jalan aja, jalan, kita pilih next. Bisa juga disesuaikan ininya, koordinat sistemnya, di next, finish. Nah ini feature yang sudah ada, kemudian kita pilih klik kanan, kita pilih import, kita pilih feature class yang multiple, tunggu hingga nanti muncul windownya. Nah ini udah muncul window dari feature class-nya ini. Kemudian ada kolom input feature, kita pilih aja, pilih yang jalan. Kemudian bisa juga kalian atur untuk output di mana kalian ingin menyimpannya. Ini default aja, kemudian pilih OK. Tunggu proses berlangsung. Nah, feature class-nya udah jadi. Kemudian kalau udah, kita lanjutkan ke step berikutnya. Kita membuat network dataset. Nah, yang pertama kali dilakukan, pilih klik kanan pada feature dataset, kemudian pilih new, kemudian pilih network dataset. Kemudian ketika muncul window, nanti kita bisa atur. Oke, ini datasetnya, kita klik kanan, kita pilih new, kita pilih network dataset. Nah, bisa kalian atur namanya, kemudian versionnya kita pilih yang 10.1, kemudian pilih next, pilih next, pilih next, next. Yang ini kita pilih no. Kemudian build service area indeksnya kita centang, kita pilih next, kemudian ini ada rekapannya, kemudian kita pilih finish, kita tunggu datasetnya terbuat, klik yes. Nah ini sudah jadi network datasetnya. Oke, aku mau simpan dulu aja. Nah kalau udah, kita lanjutkan untuk melakukan network analysis. Nah yang pertama, pastikan tools network analysis telah ditambahkan. Nah jadi kita pastikan ini menu network analysisnya udah ditambahkan. Nah kalau misalnya belum ada, bisa kita klik kanan di area yang kosong ini, di area menu bar ini, kemudian bisa kita checklist yang network analysis. Nah pastiin juga kalau network analysis ini aktif ya, dengan cara pilih customize, pilih extension, kemudian pastikan yang network analisisnya ini terchecklist. Oke, karena ini sudah aktif dan sudah ada network analisisnya, kita pilih klik menu network analysis, kita pilih new route, kemudian kita pilih create
network. Kemudian kita pilih lokasi awal dan tujuannya, maksudnya titiknya. Kemudian kita pilih show. Oke, kita pilih network analysis, kita pilih new route. Kemudian nanti kita pilih yang create network, tapi karena ini bentuk dari rumah sakitnya mirip banget sama titik-titik pangkal ini, kita ubah dulu simbolnya, simbol dari rumah sakit, karena kita pengen mencari jalan atau rute mana untuk menuju rumah sakit yang terdekat. Mungkin kita pilih simbol plus merah. Nah, jadi kelihatan kan di mana area dari rumah sakit itu. Kemudian kita lanjutkan tadi step kita. Setelah tadi kita sudah pilih network analysis dan pilih new route, kita pilih create network location-nya. Nah, bisa di zoom. Kita ingin mencari rute terpendek dari rumah sakit yang pertama menuju rumah sakit selanjutnya. Nah, kita pilih aja titiknya, titik di mana rumah sakit itu berada. Ini titik yang pertama, kemudian ini titik yang kedua, kemudian langsung aja kita pilih show. Nah, nanti akan tergambarkan ada hasilnya di mana ditunjukkan rute terdekat dari rumah sakit yang pertama menuju rumah sakit yang kedua. Nah, ini juga bisa kita lanjutkan untuk rumah sakit berikutnya. Misalnya ini menuju rumah sakit yang ini ya. Pilih, kita klik, kemudian kita pilih solve. Nah, nanti akan ada hasil dari pencarian rute terdekat dari tools network analysis ini. Nah, inilah hasil rute terpendek dari rumah sakit 1 menuju rumah sakit 2 sampai menuju ke rumah sakit 3 adalah melewati rute ini. Ini merupakan rute rumah sakit terdekat di Kecamatan Bantul. Baik, mungkin sekian hasil dari acara 10 praktikum SIG. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih.